Baik, bismillahirrahmanirrahim. Misalnya kita akan mencoba login ke halaman yang kita miliki, kemudian kita lupa untuk password yang kita punya. Nah, berikutnya kita akan menyiapkan untuk fitur melakukan reset password yang kita miliki di bagian members. Silahkan teman-teman melakukan akses ke localhost PHP MyAdmin, kemudian menuju ke bagian database yang teman-teman miliki. Kemudian kita selanjutnya akan melakukan akses ke tabel, yakni adalah tabel members, teman-teman. Silahkan diklik dulu di bagian tabel members. Kemudian kita lihat di bagian atas ada browse, structure, SQL, dan juga search, serta yang lainnya. Kita pilih di bagian struktur. Kemudian kita akan buat satu kolom baru, kita akan masukkan dia di lokasi setelah status ya. Pilih bagian bawah, di bagian bawah situ sudah terlihat ada after status, kemudian after password, serta after nama lengkap. Kita pilih di bagian after status, kita klik, kemudian kita klik di bagian go. Nah, di bagian sana kita akan buat satu kolom baru, kita berikan nama misalnya adalah token, underscore ganti, underscore password. Oke, kita berikan tulisan token, underscore ganti, underscore password. Untuk tipenya kita masukkan adalah teks. Kemudian kita klik di bagian save. Sehingga di bagian struktur nantinya, kemudian di bagian tabel members, ada sebuah kolom yang kita siapkan tambahan berupa kolom bernama token underscore ganti underscore password. Selanjutnya kita menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian kita klik di bagian kiri, ada sebuah tombol yakni adalah Explorer. Kita klik dulu, kemudian kita scroll ke bawah. Kita akan buat satu file baru dan kita berikan nama lupa password.php. Kita klik dulu di bagian luar dari bagian Explorer-nya. Kita klik dulu. Klik, oke. Kemudian kita melihat ke bagian atas ada new file. Kita klik di bagian tombol new file. Kemudian kita akan buat satu file baru. Kita berikan nama lupa underscore password.php. Kemudian kita enter. Nah, di bagian file ini akan kita gunakan untuk seorang members bisa memasukkan email yang dia miliki. Ya, kemudian ketika seorang members memasukkan email yang dia miliki, maka sistem akan mengirimkan sebuah link di mana di dalam link tersebut seorang members bisa melakukan reset password yang dia akan miliki. Kemudian kita akan langsung saja menuju ke bagian lupa password.php ini. Bagian Explorer saya coba minimize dulu. Kemudian di bagian lupa password saya include-kan dulu untuk bagian header serta footer-nya. Kita tuliskan dulu di sini. Include. Kemudian yang pertama kita include di bagian atas adalah inc header.php. Oke, ini bagian atasnya. Kemudian kita akan include-kan di bagian berikutnya, yakni adalah di bagian bawah, yakni adalah inc footer.php. Saya tuliskan dulu. php include inc underscore footer.php. Ya, kemudian kita Ctrl S. Kemudian kita akan siapkan di sini beberapa form yang akan kita gunakan. Yang pertama kita buatkan dulu formnya, form, action, kemudian kita berikan actionnya adalah kosong, metodenya kita masukkan yang ini adalah post. Oke. Kemudian kita akan masukkan di sini di bagian dalam dari form ini adalah tabel, kemudian kita berikan di dalamnya tr. Oke, kemudian di bagian tr kita masukkan yang pertama adalah td. TD yang pertama diberikan kelasnya adalah label. Oke, kemudian kita masukkan di dalamnya email. Baik, kemudian di bagian kanan dari label email ini kita masukkan inputannya. Kita masukkan TD lagi. Oke, kemudian kita berikan input type. Type-nya adalah text, kemudian name-nya adalah email. Ya, kemudian kita berikan kelasnya adalah input. Oke, kemudian kita akan berikan di dalamnya value langsung saja. Kita berikan inputan di dalamnya. Kita berikan value. Oke, kemudian di bagian value kita echo saja di sini. Echo $email. Oke, seperti ini. Sehingga akan tertulis di sana input type text, name-nya adalah email, kelasnya adalah input, kemudian value-nya adalah echo email ya. Kemudian diikuti dengan TD penutup. Nah, kita masukkan satu saja, kemudian kita akan siapkan di bagian bawahnya sebuah tombol ya. Kita tambahkan satu TR lagi, TR. Kemudian kita di sini kita masukkan TD. TD yang pertama kita kosongkan, kemudian kita buat TD yang berikutnya. Nah, TD yang berikutnya ini akan kita masukkan untuk bagian input, type. Tab-nya adalah submit ya, kita akan gunakan sebagai tombol, kemudian name-nya
kita berikan nama saja, yang ini adalah submit. Kemudian kita berikan value. Value-nya kita berikan isian lupa password misalnya seperti itu. Kita berikan value lupa password. Oke, kemudian kita berikan kelas. Kelasnya kita berikan sama saja seperti yang sebelumnya. PBL-biru. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan berikan di bagian atas dari form ini untuk H1 misalnya. Ya, di bagian H1 kita akan include-kan dengan tulisan lupa password. Lupa password. Ya, bisa H1 ataupun H3 ya. Misalnya H3 saja. Baik, lupa password. Kemudian di sini kita akan lakukan pemrosesannya. Kita masukkan ke dalam PHP. Oke, kemudian kita akan melakukan pembatasan ya di bagian sessionnya. Di mana pembatasannya akan kita gunakan. Jadi misalnya seseorang sudah login ke bagian login account yang dia miliki, maka dia tidak boleh melakukan akses kepada halaman lupa password ini. Kita masukkan dengan if, kemudian kita set di dalamnya iset session members email. Ya, bisa dituliskan seperti ini. Tidak sama dengan kosong, dalam artian dia akan bernilai false ya. Kalau kita tuliskan iset session members email, ini akan melakukan pengecekan dan dia akan, kalau misalnya di bagian members emailnya bernilai true, dalam artian dia sudah dalam keadaan login, maka kita akan redirect dia. Kita bisa redirect dengan header, kemudian location, kita masukkan index.php, kemudian kita klik exit, tambahkan di bagian bawahnya exit. Oke, kemudian kita akan daftarkan beberapa variabel yang akan kita gunakan. Yang pertama adalah err. Ini akan kita gunakan untuk menyimpan errornya. Kemudian kita masukkan sukses. Dia akan menyimpan untuk informasi sukses. Kemudian kita berikan default emailnya. Ya, kita berikan kosong. Kemudian kita akan proses di sini beberapa perintah. Sehingga kita akan memasukkan perintah kita untuk melakukan pengiriman email. Setelah seorang user melakukan klik di bagian tombol submit. Kita tuliskan di sini if iset $_post dan yang diklik adalah di bagian tombol submit. Submit seperti ini. Kemudian kita akan tangkap dulu nilai yang dimasukkan oleh seorang user dari variabel email. Kita dapatkan dari $email sama dengan post email. Email. Oke, seperti ini. Email sama dengan $_post email. Nah, kemudian kita akan cek ya, apakah seorang user sudah memasukkan variabel email ini. Kita masukkan dengan if $email sama dengan kosong, maka kita akan berikan dia sebuah error. Kita tuliskan err sama dengan, kemudian kita tuliskan silakan masukkan email. Oke, seperti itu. Kemudian kita berikan else. Nah, di bagian dalam else ini kita akan melakukan pengecekan ya, yakni adalah SQL1, di mana yang akan kita cek di sini apakah email yang dimasukkan oleh seorang user itu memang benar-benar ada di bagian database kita. Kita tuliskan select bintang from members where email sama dengan email. Baik, seperti ini. Kemudian kita akan keluarkan ya di bagian Q1 ini. Kita masukkan MySQLi query, kemudian dari dalam koneksi, kemudian dari SQL1. Oke, seperti ini. Kemudian kita masukkan lagi satu variabel lagi, yakni adalah N1. Kita masukkan dengan MySQLi num rows. Oke, kemudian dari variabel Q1. Nah, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan cek ya, apakah ketika kita melakukan akses ke dalam tabel members, dan kita search berdasarkan email yang dimasukkan, apakah memang benar-benar ada. Kalau misalnya dia tidak ada, kita tuliskan if N1 kurang dari 1, maka artinya dia tidak ada di bagian database. Kita akan keluarkan error kita, err, email, ya. Kemudian kita masukkan misalnya seperti ini, kita berikan B, email tidak ditemukan. Baik, kita tuliskan seperti ini, email tidak ditemukan, ya.
Kemudian kalau misalnya dia sudah ada, artinya email yang dicek di bagian tabel sudah ada di bagian database, maka selanjutnya kita akan melakukan perintah yang berikutnya. Kita masukkan di bawahnya sini, if empty err. Oke, kemudian kita akan masukkan satu variabel ya. Satu variabel akan kita isikan dengan tokennya. Kita masukkan sebuah variabel misalnya adalah token ganti underscore password. Seperti ini. Kemudian di dalamnya kita masukkan dari MD5. Kemudian rand, sebuah fungsi random. Dari angka berapa? Dari angka 0 sampai dengan 1000. Oke, dari 0 sampai dengan 1000. Dan kalau misalnya dia sudah di random dan sudah mendapatkan angkanya, maka angka tersebut akan dienkripsi lagi dengan menggunakan MD5. Nah, kalau misalnya sudah, kita akan siapkan di sini. Yang pertama adalah judul emailnya. Kita akan kirimkan email ya teman-teman ya. Kita akan kirimkan email menggunakan fungsi yang pernah kita buat sebelumnya, yakni adalah kirim email. Judul email dulu kita siapkan. Ya, misalnya kita masukkan dengan ganti password. Hanya seperti ini. Kemudian kita siapkan di sini isi emailnya, isi underscore email. Kita masukkan misalnya adalah seseorang meminta untuk melakukan perubahan password. Silakan klik link di bawah ini. Oke, kemudian kita berikan break. Jadi menggunakan fungsi yang kemarin kita gunakan bisa menggunakan HTML juga ya. Break ini bisa kita gunakan di bagian kirim email ini karena kelas PHP Mailer juga disiapkan untuk bisa menerima format HTML ya. Kita tuliskan seperti ini, kemudian kita masukkan lagi di bagian bawahnya isi underscore email. Oke, titik sama dengan, sehingga dia akan menyambung dengan tulisan sebelumnya. Linknya akan kita masukkan, misalnya kita siapkan nanti linknya adalah URL dasar. Oke, kemudian kita masukkan slash, kita berikan sebuah link ganti password misalnya, ganti password.php. Untuk filenya akan kita buat berikutnya ya. Kemudian di sini yang setelah ganti password kita masukkan beberapa parameter. Yang pertama adalah email. Email kita dapatkan dari variabel $email. Nah, selain untuk email, kita juga akan masukkan, yakni adalah token. Token kita masukkan, token sama dengan dari $token ganti password. Oke, dituliskan seperti ini. Jadi di bagian bawahnya kita siapkan untuk isi emailnya, yang adalah URL dasarnya, kemudian diikuti dengan tanda kurung buka, tanda kurung tutup, kemudian diikuti dengan sebuah link ganti password. Di dalamnya ada dua parameter, yakni adalah email dan juga token. Untuk email diisi dari variabel email, kemudian variabel token akan diisi dari variabel token ganti password. Baik, kalau misalnya sudah seperti ini, kita akan langsung mengirimkan emailnya. Kita siapkan di bagian bawahnya sebuah fungsi yang kemarin kita sudah siapkan, yakni adalah kirim email. Di bagian kirim email ini kita masukkan beberapa parameter ya. Yang pertama adalah email. Email, dia akan mengirimkan email ke dalam variabel email. Kemudian namanya kita buat sama saja, email. Ya, dituliskan email, email. Kemudian yang berikutnya adalah variabel judul email. Nah, kalau misalnya sudah di bagian judul email, kita masukkan lagi satu parameter, yakni adalah isi email. Oke, jadi ada 4 parameter di sini, email, kemudian yang berikutnya judul email, kemudian yang berikutnya, yang terakhir, yakni adalah isi email. Nah, kalau misalnya sudah, kita langsung sekalian saja masukkan ke dalam SQL kita, SQL1. Ya, kemudian kita masukkan di sini, update, members, set, token, ganti password sama dengan dari yang namanya variabel token ganti password. Oke, seperti itu. Apakah sudah? Belum. Kita berikan where ya. Where email sama dengan email. Baik, seperti ini. Kemudian kalau misalnya sudah, kita tinggal masukkan ke dalam query kita, MySQL query. Di dalamnya kita masukkan variabel koneksi, kemudian kita masukkan lagi dari $SQL1. Baik, seperti ini. Kemudian kita berikan perintah sukses. Kita tuliskan link ganti password sudah dikirimkan ke email Anda. Baik, seperti itu. Kemudian kita scroll ke kiri.
Kita scroll ke bawah. Di sini tinggal kita masukkan untuk menampilkan beberapa error yang akan kita tampilkan di bagian peringatan. Kita masukkan dulu PHP if. Yang pertama kita akan keluarkan dari variabel ERR ya. Kalau misalnya di bagian variabel ERR ada isinya, artinya ada error, maka kita keluarkan untuk errornya. If ERR, kemudian tinggal di sini kita masukkan echo ya, kemudian div class, kelasnya dari error. Kemudian di dalamnya kita masukkan untuk errornya. Kita tinggal masukkan di sini, misalnya kita masukkan dengan langsung ERR saja. Coba kita lihat pakai LI atau tidak. Oh, tidak ya, berarti langsung. Tinggal dituliskan div class error ERR. Oke, kemudian ini kita copy, Ctrl C, kemudian kita paste enter. Di bagian bawahnya kita paste, Ctrl V. Nah, di sini kita ganti dari yang sebelumnya tulisannya adalah ERR, kita ganti menjadi sukses. Oke, kemudian di bagian berikutnya, di dalam kelas, masih tertulis ERR, kita ganti menjadi sukses. Nah, sama di bagian dalam dari div class sukses ini, kita ganti variabel ERR menjadi sukses. Ya, kemudian kita Ctrl S. Sekarang kita coba lihat di bagian Google Chrome kita. Kita menuju ke bagian Google Chrome, kemudian kita ganti dari yang sebelumnya tulisannya adalah login.php, kita arahkan menjadi lupa underscore password.php, kemudian kita klik enter. Nah, dia sudah menampilkan sebuah halaman di mana di atasnya sudah tertuliskan lupa password, kemudian di bagian bawahnya sudah tersiapkan, yakni adalah inputan untuk masukkan email. Misalnya saya akan masukkan email yang saya punyai sebelumnya adalah di rumahrafiv@gmail.com. Atau misalnya kita coba dulu ya, untuk bagian email ini kita masukkan sembarang, bukan di Rumah Rafiv. Misalnya saya tambahkan X di belakangnya, sehingga tertuliskan di rumahrafiv@gmail.com X ya. Kemudian saya klik di bagian lupa password. Nah, dia sudah menemukan sebuah peringatan ada email di Rumah Rafiv tidak ditemukan. Benar, karena memang di bagian database kita tidak punya untuk email dengan nama di rumahrafiv@gmail.com. Sekarang di bagian X-nya saya hilangkan, sehingga tinggal tertuliskan di rumahrafiv@gmail.com tanpa menggunakan X. Kalau sudah, kita klik di bagian lupa password. Dia melakukan proses, kemudian kita tunggu dulu. Saya coba buka di bagian email saya. Saya coba klik, di sini sudah terlihat sebuah email baru sudah masuk. Sebuah email dari ganti password, saya klik. Dia sudah memberikan tulisan, seseorang meminta untuk melakukan perubahan password, silakan klik link di bawah ini. Saya klik saja. Nah, dia sudah membuka satu link baru dengan bertuliskan ganti password.php dengan email yang sudah kita masukkan sebelumnya. Kemudian dia sudah menampilkan di bagian belakangnya, yakni adalah token. Nah, selanjutnya kita akan melakukan pembuatan file di mana kita akan memasukkan password yang akan kita ganti. Kita menuju ke bagian Visual Studio Code, kemudian kita klik di bagian kiri, ada tombol yakni adalah Explorer. Saya klik dulu. Kemudian saya akan buat satu file baru. Saya klik dulu di bagian luar dari Explorer-nya. Kemudian saya akan klik di bagian atas, tombol New File. Kita buat satu file baru, kita berikan nama ganti underscore password.php. Kemudian kita klik Enter. Baik, kemudian untuk bagian Explorer-nya saya minimize. Kita akan buat di sini script untuk seorang members bisa melakukan reset password yang dimiliki. Untuk scriptnya kita kopikan saja dari bagian lupa passwordnya. Saya klik dulu di bagian lupa password. Kemudian saya Ctrl A. Kemudian saya Ctrl C. Kemudian saya akan letakkan scriptnya ke bagian file ganti password.php. Saya klik di bagian ganti password. Kemudian saya Ctrl V atau saya paste di bagian ganti password ini. Script yang saya dapatkan dari lupa password. Saya Ctrl V. Kemudian saya Ctrl S. Baik, kemudian saya scroll ke atas. Saya scroll ke atas, kemudian saya akan ganti di sini. Untuk H3-nya saya ganti menjadi ganti password. Baik, seperti ini. Kemudian sebelum kita menginjak kepada proses untuk melakukan penggantian password, coba saya scroll ke bawah. Nah, di sini sebelumnya ada isian untuk bagian email serta tombol ya. Kita akan ganti dari yang sebelumnya adalah tulisannya email. Kita akan masukkan dua field, yakni adalah password serta konfirmasi password. Yang pertama kita ganti dari yang sebelumnya adalah email, kita ganti menjadi password. Oke, seperti ini. Kemudian kita ganti dari sini, type-nya adalah password. Oke, kemudian name-nya kita ganti password.
Kelasnya sama, yakni adalah input, kemudian value-nya kita hilangkan. Kita delete. Kemudian kita lihat di sini ada yang pertama password, type-nya password, name-nya password, kelasnya input. Ya, kemudian kita copy saja di bagian TR yang pertama ini, Ctrl C. Kemudian kita enter, Ctrl V di bagian bawahnya. Kita ganti dari yang sebelumnya password, kemudian kita tambahkan konfirmasi password sehingga tertulis konfirmasi password. Kemudian di bagian bawahnya tipenya password, kemudian name-nya kita ganti dari yang sebelumnya password menjadi konfirmasi underscore password seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, ada tipenya submit, name-nya submit, kemudian value-nya tinggal kita ganti saja. Dari yang sebelumnya lupa password, kita ganti menjadi ganti password. Baik, seperti ini, sehingga ada dua field di sana, password serta konfirmasi password. Dan disediakan di bawahnya, yakni adalah tombol submit ganti password. Oke. Kemudian kita akan scroll ke atas. Kita scroll ke atas, kemudian kita ganti di bagian dalam dari post submit ini kita ganti, kita delete saja. Kita blok sampai dengan ke bawah, kemudian kita delete. Sehingga hanya tersisa bagian iset post submit, teman-teman. Ya, di bagian atas kita masukkan ERR, kemudian yang berikutnya adalah sukses. Untuk emailnya kita hilangkan. Oke, seperti ini. Sehingga hanya tersisa di bagian atas ganti password, kemudian session members email tidak sama dengan kosong, kemudian variabel ERR, variabel sukses, kemudian di dalamnya iset post submit. Ya, kemudian kita akan lakukan cek pertama kali sebelum dia melakukan proses perubahan. Kita cek dulu dari URL yang dimasukkan. Kita lihat yang pertama tadi, ketika dia melakukan pengiriman password, dia mengirimkan parameter email dan juga parameter token ya. Kita tangkap dulu parameter-parameternya, kita masukkan email. Oke, email kita dapatkan dari get email. Nah, berikutnya yang kita masukkan dari token, kita dapatkan dari get token. Baik, seperti ini. Kemudian kita masukkan dia ke dalam sebuah conditional. If token kosong or email kosong, maka kita akan berikan peringatan ERR. Kita tuliskan link tidak valid. Misalnya seperti itu, kemudian kita tambahkan email dan token tidak tersedia. Oke, ini untuk pengecekan pertama, jadi pastikan token serta email yang ada di bagian URL-nya mengandung yang namanya token serta email. Kalau misalnya dia ada isinya semua, kemudian kita berikan di bawahnya else. Nah, di bagian else ini kita akan select dulu ya. Kita masukkan dari query SQL1. Kita select dulu, select bintang from members where email sama dengan email and token. Kita masukkan tadi kolomnya adalah token ganti underscore password ya. Email and token ganti password sama dengan token ya. Sama dengan token. Oke, seperti ini from members where email sama dengan email and token ganti password sama dengan token. Kemudian kita akan masukkan dia ke dalam query kita. Kita tuliskan $Q1 sama dengan MySQLi query dari koneksi kemudian SQL1. Kemudian kita masukkan lagi satu variabel N1 MySQLi num rows. Ya, kemudian di dalamnya kita masukkan Q1. Kemudian di sini akan kita cek if N1 kurang dari 1, artinya dia tidak ada di bagian tabel members yang kita miliki, di mana sebelumnya kita sudah siapkan email dan serta token ganti password. Kalau misalnya dilakukan select dan tidak ada email dan juga token ganti password di tabel yang kita miliki, kita akan keluarkan error lagi, ERR. Kita masukkan link tidak valid. Email dan token tidak sesuai. Ya, dituliskan seperti itu. Kemudian kalau misalnya pengecekan pertama dari URL yang ada sudah selesai di bagian atas ini,
kita akan masuk ke bagian tombol post submit ya. Pertama kita akan menangkap dulu beberapa field yang tadi sudah kita siapkan. Yang pertama adalah password. Ya, kita dapatkan dari post password. Oke, kemudian yang berikutnya adalah konfirmasi password. Kita dapatkan dari post konfirmasi password. Oke, dituliskan seperti ini. Kemudian kalau misalnya kita sudah mendapatkan yang namanya post password serta konfirmasi password, tinggal kita lakukan pengecekan dulu. Ya, yang pertama kita cek apakah password serta konfirmasi password dua-duanya ada isinya atau tidak. Kita masukkan if password kosong or konfirmasi password kosong. Kita berikan peringatan di sini error. Kita masukkan password, silakan masukkan password serta konfirmasi password. Baik, seperti ini. Kemudian kalau misalnya di bagian password serta konfirmasi password, dua-duanya sudah ada isinya, kita berikan else. Tapi kita masukkan if lagi, else if konfirmasi password tidak sama dengan yang namanya password. Kita berikan peringatan lagi. Kita tuliskan konfirmasi password tidak sesuai dengan password. Baik, seperti itu. Kemudian kita lakukan lagi else if lagi. Kita tuliskan di sini pengecekan untuk jumlah karakter di bagian passwordnya. Kita masukkan strlen password kurang dari 6. Kita berikan peringatan jumlah karakter yang diperbolehkan untuk password minimal 6 karakter. Baik, seperti itu. Sehingga di sini kita lihat ada beberapa tingkatan ya. Yang pertama kita cek apakah password juga konfirmasi password dua-duanya ada isinya. Kalau misalnya ada salah satu dari dua variabel ini tidak ada isinya, kita berikan peringatan. Silakan masukkan password serta konfirmasi password. Kemudian dilakukan pengecekan berikutnya. Yang dilakukan pengecekan berikutnya adalah melakukan pengecekan apakah konfirmasi password tidak sama dengan yang namanya password. Kalau misalnya dia berbeda, kita berikan peringatan konfirmasi password tidak sesuai dengan password. Nah, kalau misalnya ini terlewati, kita lanjutkan yang berikutnya di bagian bawahnya, pengecekan untuk jumlah karakter yang diizinkan. Jumlah karakter yang diizinkan adalah minimal 6 karakter. Kalau misalnya dia terlewati, kita lanjutkan yang berikutnya di bagian bawahnya, if empty $err, maka kita masukkan di sini SQL1 update members set token ganti password. Kita berikan kosong dulu untuk token ganti passwordnya sehingga dia tidak akan bisa digunakan lagi. Kemudian setelah kita set token ganti password menjadi kosong, yang berikutnya adalah passwordnya. Password sama dengan md5 dari variabel password. Sehingga akan dimasukkan ke kolom password isi dari passwordnya setelah dienkripsi md5. Dan jangan lupa kita akan masukkan di bagian belakangnya where ya. Where email sama dengan email. Baik, seperti ini sehingga keseluruhannya akan tertuliskan update members set token ganti password adalah kosong, kita set menjadi kosong. Kemudian passwordnya kita isikan dari password setelah dienkripsi md5 dari sebuah kolom email, di mana kolom email isinya adalah $email. Nah, kalau misalnya sudah, tinggal kita masukkan di bagian bawahnya MSQLi query dari koneksi, konfirmasi koneksi, kemudian SQL1. Oke, kemudian kita berikan peringatan sukses. Kita keluarkan password berhasil diganti. Ya, silakan login. Nah, tinggal di bagian login kita tambahkan satu link, misalnya kita masukkan Ahref.
href, kemudian di dalamnya kita masukkan seperti ini, URL dasar /login.php. Ya, seperti ini. Password berhasil diganti, silahkan login ya, login.php seperti ini. Kemudian kita scroll ke bawah, kita sudah masukkan di sini beberapa peringatan dan juga sudah kita update. Sekarang kita coba lagi di bagian Google Chrome kita. Kita sudah langsung akses tadi ya dari bagian email yang saya miliki setelah melakukan pengiriman email. Ketika saya klik, dia sudah menuju ke bagian halaman lain ganti password. Saya coba refresh. Dia sudah menampilkan peringatan di sini undefined variable N1, online 22, 20 dan juga 22. Kita coba cek dulu untuk bagian undefined-nya. Ada typo di sini teman-teman untuk bagian variabel N1-nya. Harusnya ini adalah sama dengan ya, bukan minus ya. Jadi N1 sama dengan MySQLi numRaw. Sekarang kita coba kembali lagi ke bagian Google Chrome. Di bagian Google Chrome saya coba refresh. Nah, dia sudah tidak menampilkan notice. Kita akan langsung ganti saja untuk passwordnya. Misalnya saya ganti menjadi 654321, konfirmasi passwordnya sama 654321. Kemudian saya klik di bagian ganti password. Nah, dia sudah memberikan pesan password berhasil diganti, silakan login. Saya klik di bagian link login. Di sini saya akan langsung masuk saja ke email yang saya miliki di rumahrafiq@gmail.com. Kemudian passwordnya saya akan masukkan 654321, kemudian saya klik di bagian login. Nah, dia sudah masuk ke bagian halaman rahasia. Nah, kita akan jumpa lagi di video berikutnya dan kita akan upload untuk website kita ini di hosting gratisan yang akan kita sampaikan di video berikutnya. Terima kasih, nama saya Edi Irawan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.